Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Saya percaya setiap kita diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Senang sekali kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan yang tidak pernah bersyarat, yang senantiasa mengasihi, menyertai, memelihara setiap kami. Sehingga hari ini ketika kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan dan juga perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada hari ini ketika kami datang ke tempat ini. Kau bawa hati kami, kayak bawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami hari ini jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang datang ke tempat ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat terima kelepasan. Bahkan setiap kami merindukan jawaban doa dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyediakan jawaban doa yang terbaik bagi setiap kami. Maka kami juga berdoa bersatu hati Tuhan. Untuk kembali sidang kami yang terkasih Bu Pendeta Darniati Pariaji Tuhan Yesus yang akan memimpin kami dalam firman Tuhan, dalam perjamuan kudus, dalam pengurapan dengan minyak urapan. Kami percaya yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kuasa dan mujizat tercurah bagi setiap kami hari ini yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus, beracarlah sebebas-bebasnya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Rancangan-Mu yang terindah buat kami itu. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku
sungguh setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kasih Tuhan, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya, Demikianlah Tuhan, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. seperti Bapa sayang anak. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Yang berharga, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. mulai kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Betapa Kau mengasihi kami, betapa Kau mencintai kami, Yesus. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat bimbingan dan tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus, masa depan kami sungguh ada, pengharapan kami takkan hilang. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Yesus. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau berlangkahmu, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
dengan mengucap syukur membawa setiap hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Di momen kami mengingat kebaikan Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas? Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ayo bersyukur karena kami ingat kasih setia-Mu Tuhan yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala-galanya yang Tuhan beri buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ayo bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama bawa Tuhan Yesus Kristus. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu, katakan selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bersuka cita puji nama Tuhan. Bawa syukurmu, bawa sembah kita bawa Tuhan Yesus. Haleluya.
hati bersyukur. Sama-sama kita katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tujuh kanan kirimu umat Tuhan katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus. Dalam Yesus kita Lebih dahsyat lagi di bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Kita sama-sama percaya di akhir bulan ini, bahkan di pagi siang hari ini, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan Yesus pasti terjadi bagi setiap hidup kita. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita dengan hati bersyukur bahwa sembah pujian kita buat kita buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Yesus. Haleluya. Tujuh kanan kiri depan belakang menguatkan. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Lagu cinta keluarga. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Minimal 3 orang. Katakan siap-siap terima berkat Tuhan Yesus hari ini. Sambil kasih senyum yang terbaik, kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di pagi siang hari yang indah ini, mari sama-sama kita saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema Merdeka dari Ikatan Dosa dan Menjadi Hamba Kebenaran. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Merdeka bukan berarti kita harus bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis. Orang yang melakukan firman Tuhan akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan Yesus karena kita berdiri teguh dan pelaku firman. Jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita supaya jatuh dalam dosa. Sebagai orang percaya, hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus
Seorang mempelai Kristus harus menjaga dan mempersiapkan baju putih yang bersih, artinya perbuatan baik dan hidup dalam kekudusan. Sebab tujuan utama sebagai mempelai adalah hidup bersama Yesus Kristus selamanya. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sebaiknya kita menjadi pelaku firman untuk supaya kita alami kemerdekaan dan tetap teguh bertahan dan kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat selengkapnya jemaat Tuhan saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari sama-sama umat Tuhan kita mau terima, kita mau dengar terlebih dahulu suara gembala yang ditulis langsung oleh yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di pagi siang hari ini. Suara Gembala edisi Minggu 25 Agustus 2024 dengan tema Pertumbuhan Karakter untuk Menyerupai Yesus. Kita masuk romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus. Yang pertama, belajar mendisiplin diri. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakan. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. 2, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Sikap mementingkan diri sendiri adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri? Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri sendiri. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan merasakan sukacita yang besar. 3, kembangkan keyakinan yang kuat. Daniel 1 ayat 8. Seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan kuat. Tidak ada orang yang berkarakter kuat tetapi pelin-pelan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun dalam Matius 4 ayat yang pertama. Yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Matius 25 ayat 21. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai. Dia tahu ada 2 upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu upah di dunia dan upah di sorga. Yang kelima, yang terakhir, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Kolose 4 ayat 6. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau membangun. Oleh sebab itu, ia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun orang lain. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh memberkati setiap jemaat Tuhan, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya pagi siang hari ini. Mari umat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah kami rasakan, kami nikmati ada bersama dengan setiap kami pagi siang hari ini Bapa. Ucap syukur buat sukacita surga yang Tuhan Yesus juga beri di tengah-tengah kami saat kami datang memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami menyiapkan hati kami Bapa untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Firman-Mu boleh memperlengkapi setiap kami. Firman-Mu boleh menghibur bahkan memberkati setiap kami di pagi siang hari ini. Bahkan kami menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan Yesus hari ini melayani, setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan ini disampaikan oleh hamba-Mu boleh sungguh menjadi kabar sukacita, kekuatan bagi setiap kami, memberkati setiap kami di tempat ini Bapa. Kami buka hati kami untuk kami diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama umat Tuhan kita mengatakan amin. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu lah sumber kekuatan setiap kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Sebab kami percaya Tuhan, pertolongan. Sambil bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan kita. Kita buka hati kita untuk kita diberkati kebenaran firman. Kemudian yang terkasih, kepala sidang gereja di Gereja Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji memberikan firman Tuhan di pagi hari ini. Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias Tuhan Yesus. Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua pagi ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini adalah
yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi. Artinya, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi? Dalam hidup kita kadang-kadang ada goncangan-goncangan ya. Kita dijanjikan dalam hidup ini tidak dijanjikan tidak ada masalah. Tapi yang dijanji firman Tuhan adalah kita berkemenangan atas masalah atau goncangan apapun, saudara sekalian ya. Jadi kita mulai, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi ya saudara. Setiap kita pasti ingin menjadi seorang anak Tuhan Yesus yang baik atau orang Kristen yang baik. Orang percaya yang berkenan di hadapan Allah ya saudara sekalian. Dan itu juga telah menjadi doa kita selama ini, saudara. Kita mau jadi anak Tuhan Yesus yang baik, yang dikenan Allah, juga sesama kita, mau sayang sama kita, ya respect dengan kita. Dan kita ingin selalu menjadi seorang anak Tuhan yang selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Pastinya itu, saudara sekalian ya. Terlebih bila kita ada dalam goncangan, pasti kita ingin diselamatkan ya, saudara sekalian. Nah, di Lukas 13 ayat 23 sampai 24 dikatakan ya, ada cerita ini saudara sekalian. Tuhan Yesus berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Tuhan Yesus katakan, kan ada pertanyaan ya saudara sekalian dari seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara sekalian ya. Nah, kata-kata berjuanglah adalah menggambarkan orang yang harus menggerakkan dirinya untuk melakukan satu tindakan, saudara sekalian. Ini kalimat penting dari Allah kita ya, dari Yesus Kristus. Berjuanglah. Ini adalah pesan Tuhan Yesus untuk kita, untuk memaksa diri kita berubah ya, saudara sekalian. Ada usaha sungguh-sungguh dari kita supaya kita manusia lama kita atau kodrat dosa dapat kita lumpuhkan ya, dilemahkan, dicabut dan dimatikan ya saudara sekalian. Saya ulangi, artinya kita berjuang untuk usaha sungguh-sungguh saudara sekalian supaya manusia lama kita atau dosa dapat dilumpuhkan, dilemahkan, dicabut dan dimatikan ya saudara. Dan juga diganti kemudian dengan kodrat ilahi saudara ya. Bagaimana di Wahyu 6 ayat 6 ya dikatakan, ya ini berbicara bagaimana suara dari tahta Allah katakan, jangan rusakkan minyak dan anggur itu ya saudara sekalian. Saya bacakan Wahyu 6 ayat 6 katakan, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ya, saudara sekalian, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Harga 1 cupak gandum yang dibutuhkan untuk membuat roti 1 kali untuk sehari 1 keluarga, seharga 1 dinar ya saudara sekalian. Senilai upah orang Yahudi sepanjang hari bekerja. Dan 3 cupak jelai sedinar juga mengenai berbicara ini adalah satu keadaan ekonomi yang tidak masuk akal ya saudara sekalian. Ya, saya suka katakan bahwa itu berarti semakin hari semakin susah, semakin sulit, semakin sukar, semakin mahal. Dan kita lihat kini banyak orang prediksi keadaan ekonomi dunia yang akan mengalami sesuatu yang tidak kita duga saudara. Tetapi memang masalahnya adalah firman Tuhan harus digenapi masalahnya. Ya, tetapi puji Tuhan saudara sekalian, firman Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Yang artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya. Ya, kita selalu mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus dan kita pelaku firman.
Dan kita juga penuh dengan Roh Kudus, buah-buah roh ya saudara sekalian, hidup dengan mengandalkan Roh Kudus. Dan di dalam kita ada Roh Kudus saudara sekalian, dan hidup dalam kekudusan Allah. Itu kita akan dipelihara, kita tidak akan dirusakkan. Ini adalah janji yang kita pegang dari Tuhan sendiri. Jadi siapa, saudara sekalian, kita bahas ya sekarang, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi, saudara sekalian. Satu adalah orang yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan terjadi, yang lahir baru, ya saudara sekalian. Coba Argo bacakan Yohanes 3 ayat 3 sampai 7, kemudian 2 Korintus 5 ayat 17a. Argo. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 3 ayat 3 sampai 7 katakan, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan kita selalu harus lahir kembali atau lahir baru. Jadi siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah satu yang lahir baru. Nah, ayat ini berbicara mengenai orang yang lahir baru, saudara, yang memiliki kerinduan ya dekat dengan Tuhan, rajin beribadah, membaca firman Tuhan, ya mencari ya kebenaran firman Tuhan itu, saudara sekalian, ya juga rindu berdoa, rindu melakukan kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian, menjadi pelaku firman dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itu berbicara mengenai lahir baru di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian, ya. Itu adalah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Dan kita yang udah lahir baru tuh pasti nggak akan bisa diam, saudara sekalian. Kita bicara terus mengenai lahir baru di dalam Yesus Kristus. Karena ada sukacita, damai sejahtera ya saudara sekalian, dan kebenaran ada pada kita kalau kita lahir baru. Itu kunci utama agar kita ada dalam pemeliharaan, diluputkan. Ya saudara sekalian, dalam pemeliharaan diluputkan, tidak dirusakkan. Pada waktu dunia bergoncang atau digoncangkan dengan segala isinya, kita hanya percaya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di Yohanes 3 ayat 3-7 tadi ya saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan ya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata dilahirkan kembali secara rohani diartikan lahir dari atas ya saudara sekalian. Artinya dari roh ya, dari lahir kembali adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya. Sehingga memungkinkan kita atau anak-anak Tuhan yang lahir baru untuk hidup kekal ya. Untuk menjadi anak-anak Allah dan akan hidup kekal.
Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 12 ayat 13, saudara sekalian dikatakan, saudara sekalian, tapi kita semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 12-13 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Yang berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, ya saudara sekalian. Juga di Efesus 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya saudara. Ini di sini Rasul Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu. Jadi orang perlu dilahirkan kembali, supaya dosa-dosanya diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah, saudara. Ini terjadi adalah karena kasih karunia Allah, sebagaimana di Efesus 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ini semua adalah kasih karunia Allah, saudara sekalian, ya. Jadi kita diselamatkan ini benar-benar adalah kasih dan anugerah atau kasih karunia Allah. Percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia Yesus yang telah membayar hukuman dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib, ya saudara sekalian. Ya, kita percaya kepada Yesus Kristus, ini lahir baru, artinya percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia Yesus yang telah membayar hukuman dosa kita. Yesus sudah mati dan tebus di atas kayu salib, saudara sekalian. Itu adalah lahir baru kembali atau lahir kembali secara rohani. Nah, tadi kan di 2 Korintus dikatakan, ya saudara sekalian, 2 Korintus 5 ayat 17a, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, saudara sekalian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita akan alami pemeliharaan Yesus selalu, saudara sekalian. Hal pertama, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah yang lahir baru. Orang yang lahir baru, saudara sekalian, ya. Nah, kemudian Argo bacakan Yohanes 15 ayat 7, Argo. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, siapa yang akan menerima atau akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah orang yang firman Tuhan tinggal di dalamnya, saudara sekalian. Firman Tuhan selalu ada di dalam dia, yang tinggal di dalamnya, saudara sekalian, di dalam dia, saudara sekalian. Kata-kata firman-Ku, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya saudara sekalian, itu adalah kita mengisi kehidupan kita dengan kehidupan rohani kita yang dibuka lebar-lebar untuk air kehidupan, yaitu firman Tuhan memenuhi kita sehingga lengkaplah kehidupan kita, saudara sekalian. Orang yang punya firman Tuhan di dalam kehidupannya pasti tidak akan sakit hati. Ya, jadi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara sekalian, dan suka memberi. Ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak akan melakukan di luar kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Waktu firman Tuhan tinggal di dalam seorang suami, pasti ia mengasihi istrinya. Waktu firman Tuhan tinggal di dalam seorang istrinya, maka ia pasti mengasihi suaminya, saudara sekalian. Kalau kita mengalami kelemahan rohani, segera berseru dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang mampu menguduskan kita semua, saudara sekalian. Kata-kata daripada Tuhan Yesus, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, saudara sekalian. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, otomatis saya suka katakan kita nggak akan minta sembarangan ya, saudara. Tidak akan minta yang tidak-tidak. Tuhan Yesus bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh kita, asalkan kita hidup dan tinggal di dalam Yesus, saudara sekalian ya. Dan firman-Nya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, dan kita ada firman di hati kita, saudara sekalian. Kita tidak akan minta yang sembarangan otomatis ya. Kita tidak akan minta yang tidak-tidak. Kan luar biasa Tuhan Yesus kasihnya kepada kita, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Juga dalam waktu menyatu dengan tubuh darah Yesus, janji Tuhan Yesus juga begitu, saudara sekalian. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan ya, saudara sekalian. Kita pasti minta yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pasti, saudara sekalian. Karena kita ngerti firman, kita juga tidak akan minta yang sembarangan, saudara, seperti tadi saya bilang ya. Kita dengar juga seperti hari-hari ini, saudara sekalian, di dunia ya, di luar negeri atau di dunia belahan mana, saudara sekalian, ada goncangan ekonomi, saudara sekalian ya. Nah, kita di sini ada goncangan, mungkin kita akan kalau dengar berita-berita ya otomatis ditakut-takuti ya untuk kita waspada dan sebagainya. Tetapi kita datanglah kepada Tuhan. Nah, di Hagai 2 ayat 9 saudara sekalian dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 9 katakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan katakan. Ya, di sini dikatakan emas dan perak Tuhan yang punya, saudara sekalian. Nah, pada waktu ada goncangan, datanglah kita kepada yang punya emas dan perak itu dan minta hikmat, saudara sekalian. Kita jangan minta yang tidak, jangan waktu goncang, jangan takut atau jangan bingung ya saudara sekalian, tapi datang kepada Tuhan Yesus yang empunya emas dan perak itu, yang empunya dunia ini dan segala isinya. Dan kemudian minta hikmat ya saudara sekalian. Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya, saudara sekalian. Jadi kita akan mempunyai kualitas hidup sebagai manusia baru dan Tuhan akan memberikan perlindungan dan hikmat kepada kita semua untuk menyongsong dan melakukan hal-hal ke depannya ya saudara sekalian ya. Jadi hal yang kedua, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah yang firman Tuhan tinggal di dalam dia, saudara sekalian. Atau yang firman Tuhan tinggal di dalam diri seseorang atau di dalamnya atau di dalam kita ya saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan Yohanes 15 ayat 8 Argo. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Yohanes 15 ayat 8 katakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, saudara sekalian. Ya. Hal yang ketiga, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah yang berbuah lebat dan banyak. Yang berbuah lebat dan banyak, saudara sekalian. Dalam kehidupan ini seringkali Tuhan izinkan kita anak-anak, Tuhan ada peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ya saudara sekalian, mungkin peristiwa yang gak enak atau macam-macam peristiwa ya saudara sekalian. Ya macam-macam lah, kita gak tahu ke depannya kita akan mengalami apa saudara sekalian. Sehingga mau tidak mau kita akan memunculkan buah-buah roh, yang 9 buah roh kudus itu saudara sekalian, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri saudara sekalian. Kita lihat ya saudara, seperti pohon mangga ya.
Kalau tidak berbuah, biasanya dibacok-bacok ya batangnya ya saudara sekalian. Dibacok-bacok agar supaya berbuah lebat dan manis pula ya. Begitu pula dengan kita anak-anak Tuhan Yesus ya saudara. Kita harus bersyukur atas setiap peristiwa. Baik peristiwa melalui rumah tangga, misalnya pekerjaan, misalnya ada kesulitan atau goncangan ekonomi. Ya itu adalah kasih Tuhan kepada kita ya. Kalau kita ada goncangan atau masalah, itu sebetulnya untuk kita imannya naik level ya saudara sekalian. Supaya hidup kita makin berbuah-buah sebetulnya saudara sekalian. Kasih akan muncul ya waktu ada peristiwa itu atau ada masalah ya, kemudian kesabaran akan muncul. Penguasaan diri akan muncul saudara sekalian. Sukacita dan damai sejahtera akan muncul saudara sekalian. Jadi kalau kita berbuah-buah lebat saudara, atau ada buah-buah roh dalam kehidupan kita, ketika ada goncangan, kata-kata firman Tuhan di Wahyu 6 ayat 6 itu ya, jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, orang yang hidup di dalam firman Tuhan pasti akan mengalami tidak dirusakkan saudara. Itu artinya ya, itu jangan rusakkan orang-orang yang hidup sepenuhnya di dalam firman Tuhan ya. Itu artinya saudara sekalian ya. Dan mempunyai buah-buah Roh Kudus dalam kehidupannya saudara sekalian ya. Jadi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu adalah orang-orang yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan dan hidup dipenuhi Roh Kudus dan mempunyai buah-buah roh dalam kehidupannya saudara sekalian. Dan kemudian selalu memperingati karya keselamatan. Ingat, kita sudah diselamatkan. Ini adalah kasih anugerah, kasih karunia kepada kita. Dan kita akan dalam pemeliharaan Tuhan selalu saudara sekalian. Di Amsal 4 ayat 18 dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara sekalian, Amsal 14 ayat 18, Amsal 4 ayat 18 katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, saudara sekalian. Perjalanan orang yang benar, yang lahir baru, yang firman Tuhan tinggal di dalam kita, ya, yang ada di dalam kita, dan orang yang berbuah lebat, makin hari makin berjalan makin terang saudara sekalian ya. Dan semakin terang pula lagi ya saudara, sembari menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Kita ini adalah anak-anak terang, tetapi kalau kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi orang yang benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka seperti Amsal 4:18 katakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, saudara sekalian. Ya, itu posisi kita adalah sekarang adalah menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang dan besok kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya saudara sekalian, posisi kita. Jadi hal yang ketiga, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah yang tiga, yang berbuah lebat dan banyak saudara sekalian. Yang berbuah lebat dan banyak saudara sekalian. Jadi ada tiga hal, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada goncangan terjadi adalah yang lahir baru, satu. Yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali secara rohani, artinya ya, yang lahir baru adalah orang yang dilahirkan kembali secara rohani, yaitu orang yang percaya kepada Yesus dan bertobat serta tinggal di dalam kebenaran saudara sekalian, maka ia menjadi ciptaan baru yang hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian yang kedua, yang firman Tuhan tinggal di dalam dia ya saudara sekalian. Saat firman Tuhan tinggal di dalam kita saudara, maka kebenaran itu akan memimpin hidup kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, saudara sekalian, dan kita perbuat selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang berbuah lebat dan banyak. Berbuah lebat dan banyak hanya bisa kita alami jika kita tinggal di dalam kebenaran Tuhan menjadi ciptaan baru, sehingga dalam setiap kesulitan yang terjadi tidak akan melemahkan kita, tetapi semakin memunculkan buah-buah roh saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus sungguh sayang sama kita, saudara sekalian. Kita sudah diselamatkan. Seperti tadi kata-kata Tuhan Yesus, minta apa saja maka diberikan ya saudara sekalian. Tetapi otomatis kita tidak akan minta yang sembarangan, tidak akan minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian. Itulah saudara sekalian.
Mari kita ikuti dalam hidup ini, selama-lama kita hidup ini, saudara sekalian, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki agar nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Makanya Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sesak itu. Tuhan Yesus katakan selanjutnya, lebarlah pintu menuju kebinasaan. Jadi tidak semua orang bisa masuk pintu yang sesak itu, kata Tuhan Yesus. Nah, kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, kita berjuang dalam hidup ini. Seperti tadi saya uraikan, saudara sekalian, bagaimana berjuang adalah kita berusaha untuk bertindak mau di dalam kebenaran, ya saudara sekalian. Betul-betul berjuang, ya saudara sekalian. Dan kemudian kita juga lahir baru, saudara sekalian. Dan kemudian kita juga berbuah lebat, ya saudara sekalian, berbuah-buah dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus juga menghendaki kita berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Yaitu di Wahyu 3 ayat 21, saudara sekalian, ya. Dan kita selalu mengingat karya keselamatan Tuhan Yesus. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, ya saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, luar biasa. Mujizat besar pasti terjadi, kuasa Tuhan pasti terjadi, hal yang spiritual pasti terjadi, hal yang spektakuler pasti terjadi dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Jadi kita tidak usah takut apapun, saudara sekalian, karena firman Tuhan katakan ada 365 kata-kata di dalam firman Tuhan, jangan takut, saudara sekalian. Jadi kalau kita takut, ya dengan kata lain kita bisa berdosa, ya saudara sekalian, tapi kita harus berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini supaya tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Untuk itu kita selalu memakai minyak urapan, saudara sekalian, untuk perlindungan kita supaya menjadi kesukaan bagi Tuhan dan kita dipenuhi Roh Kudus, ya saudara sekalian. Kita selalu ada buah-buah roh dalam hidup ini, saudara sekalian. Dan pikiran kita, perbuatan kita, hati kita suci dan kudus, saudara sekalian. Perbuatan kita kudus, kita selalu dalam kekudusan Allah, saudara sekalian. Nah itulah saudara, mari kita bersama-sama dalam hidup ini memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita lihat akhir-akhir ini, ya, ini gejolak dunia, saudara sekalian, goncangan-goncangan, ya, baik dalam ekonomi, sakit penyakit, ya, juga cuaca, saudara sekalian, ya. Jadi kita atau ya suhu udara dan sebagainya meningkat, saudara sekalian. Nah itulah, jadi kita pegang firman Tuhan, Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Ya, janganlah engkau rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Jadi siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah satu, yang lahir baru, kedua, yang firman Tuhan tinggal di dalamnya, dan yang ketiga, yang berbuah lebat dan banyak. Kita selalu dalam hidup ini bertobat dan bertobat. Setiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan. Dan kemudian belajar selalu, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan, saudara sekalian. Dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa. Dan kemudian saudara sekalian, mari kita bersama-sama, kita sudah selamat, jangan kita sendiri yang selamat. Kabarkanlah kabar baik ini kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian, semoga menjadi berkat saudara sekalian. Itulah siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan Yesus pada waktu goncangan terjadi adalah satu, yang lahir baru, ya saudara sekalian, yang lahir kembali, lahir baru. Dan kemudian terus menerus dibaharui, ya saudara sekalian. Dan kemudian yang firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan ketiga, yang berbuah lebat dan banyak, saudara sekalian, ya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Elfris Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami terus berdoa untuk Ibu dan keluarga, selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan pengurapan kuasa Tuhan terus menyertai Ibu dan keluarga, sehingga Tuhan terus pakai untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita mengajar tentang siapa yang mengalami pemeliharaan Tuhan pada waktu goncangan terjadi.
Siapa saja tadi? Yang pertama, yang lahir baru. Yang kedua, siapa? Yang firman Tuhan tinggal di dalamnya. Yang ketiga siapa? Yang berbuah lebat dan banyak. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan pelihara hidupku. Tuhan tidak tinggalkan aku. Amin. Jadi hari ini, apapun keadaan saudara, apapun kesulitan, apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Saudara, Tuhan, ya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, Tuhan pelihara itu nggak selalu saudara banyak uang. Nah, saya mau luruskan dulu saudara. Orang sering salah mengerti Tuhan pelihara itu ukurannya uangnya banyak. Loh, lalu kalau orang yang nggak uangnya banyak nggak dipelihara Tuhan. Itu pemahaman yang keliru saudara. Jadi pemeliharaan Tuhan itu nggak selalu uang banyak. Amin. Nggak selalu harta banyak. Pemeliharaan Tuhan itu saudara, Tuhan beri kita kemampuan. Sama-sama bilang bersama saya, pemeliharaan Tuhan itu, Tuhan berikan aku kemampuan. Amin. Kemampuan apa? Kemampuan dalam usaha, kemampuan dalam berbisnis, kemampuan dalam bekerja. Ketika saudara punya kemampuan, apapun bisnismu, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, Tuhan buat berhasil. Nah, ketika udah berhasil, maka barulah datang cuan itu, saudara. Setuju? Jadi yang Tuhan beri apa? Uang atau kemampuan? Kemampuan. Amin. Jadi saudara dulunya nggak tahu, saudara dulunya nggak mengerti, dulunya nggak bisa. Tapi karena saudara datang ke gereja, rajin beribadah, baca firman, tiba-tiba Tuhan beri hikmat, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan. Dulunya mungkin saudara cuma marketing, sekarang jadi direktur marketing. Dulunya saudara cuma karyawan, sekarang saudara jadi pengusaha. Kenapa? Karena Tuhan berikan apa? Kemampuan. Amin. Saya doa hari ini saudara diberikan kemampuan oleh Tuhan. Amin. Kemampuan dalam mengurus rumah tangga, kemampuan dalam berbisnis, kemampuan dalam pekerjaan. Pemeliharaan Tuhan itu nggak selalu uang, nggak selalu cuan, saudara. Pemeliharaan Tuhan itu juga saudara diselamatkan. Sama-sama bilang bersama saya, aku bersyukur, aku diselamatkan. Keselamatan itu tak terukur oleh kekayaan dunia. Amin. Artinya apa saudara? Keselamatan itu sangat mahal harganya. Enggak ada yang bisa bayar. Saudara bisa selamat itu anugerah Tuhan. Amin. Itu mahal harganya. Contoh gini saudara. Tadi saya baca ada di Alkitab itu Matius 8, Lukas 8. Suatu hari Yesus mendarat di Gerasa. Gerasa itu seberang Danau Galilea. Lalu Yesus dijumpai oleh satu orang yang kerasukan setan. Gitu saudara. Lalu orang yang kerasukan setan ini bilang, Yesus, apa urusanmu dengan aku? Gitu saudara. Lalu Yesus tahu bahwa orang ini sedang dirasuki setan. Yesus bilang, siapa namamu? Gitu saudara. Lalu orang yang kerasukan setan bilang, aku Legion. Saudara tahu arti Legion? Legion adalah sekumpulan setan yang banyak. Saudara. Jadi bukan satu setannya banyak. Legion katanya. Lalu waktu Tuhan Yesus ingin menghardik setan itu, karena buat Tuhan Yesus satu jiwa itu berharga. Jadi orang ini udah kerasukan setan, gak tinggal di rumah, gak pakai baju, tidurnya di kuburan. Dan keluarganya, orang-orang di sana udah buang dia, udah gak anggap dia. Tapi ternyata buat Yesus orang ini berharga. Maka Tuhan Yesus mau tolong orang ini. Tuhan mau menghardik setan itu saudara. Tiba-tiba legionnya bilang apa? Legionnya bilang apa? Yesus, jangan lemparkan aku ke jurang maut. Tapi biarkan aku pindah. Kemana? Kemana? Ke babi. Lalu akhirnya apa? Pindahlah setan itu, roh jahat itu kemana? Babi. Jadi setan itu di mana? Di mana setan? Siapa yang makan babi? Suka makan babi? Babi isinya kok dimakan?
Saudara, menurut tradisi orang Yahudi nggak makan babi. Kenapa saudara makan babi? Nah, saudara, yang saya mau bilang begini, akhirnya saudara, legion itu, setan yang banyak itu pindah ke babi. Dan semua babi itu mati, saudara. Kira-kira menurut ensiklopedia ada 2.000 babi. Berapa ribu babi? 2.000 babi. Tiba-tiba saudara, orang yang ngangon babi itu saudara kecewa. Kenapa babinya mati, rugi besar. Kenapa rugi besar? Karena itu 2.000 babi, saudara. Coba saudara hitung ya. Anggap 1 ekor babi berapa, saudara? Kok jadi ngitung babi, pendeta? Enggak, ini supaya saudara ngerti. 1 ekor babi berapa? Coba nanti saudara googling ya. 1 ekor babi yang paling murah itu 1,5 juta. Berapa? 1,5 juta. 1,5 juta kali 2.000 ekor. Berapa jumlahnya? Berapa? 3M. Saudara bayangin. Sesungguhnya Tuhan bukannya nggak tega bunuh babi itu dan orang itu kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Tapi buat Tuhan, 1 jiwa lebih berharga daripada 3M, daripada 2 ekor babi. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Yesus mengajar bahwa orang Yahudi itu nggak boleh makan babi dan babi itu nggak berharga. Tapi mereka lebih merawat babi, lebih melihara babi yang 2.000 ekor daripada orang yang kerasukan ini. Artinya apa? Nyawa saudara, keselamatan saudara sangat berharga. Katakan amin. Maka teruslah berdoa untuk keluargamu, katakan amin. Jadi pemeliharaan Tuhan itu enggak selalu uang. Pemeliharaan Tuhan itu saudara selamat, itu adalah pemeliharaan Tuhan, katakan amin. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu saudara sehat, itu saudara dipelihara Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku bersyukur hari ini aku sehat, berarti Tuhan pelihara aku. Amin. Jadi saudara bisa sehat, berarti Tuhan pelihara. Sakit itu mahal, saudara. Iya, sehat itu mahal. Sekarang saudara coba misalkan pergi ke sebuah tempat medis gitu, saudara. Baru daftar, gope gitu, saudara. Lalu masuk, biaya ini cetiau, gitu, saudara. Lalu bawa lagi buat yang ditelan, saudara, gope, saudara. Jadi berapa itu, saudara? 2 juta. Itu sekali datang. Ada orang, saudara, saya kenal di Pantai Indah Kapuk. Dia untuk nafas harus beli tabung oksigen yang nanggung gitu, saudara. Untuk nafas dia harus beli itu tabung oksigen. Harganya 350.000. 350.000 tabung oksigen itu bisa habis dalam seminggu. Itu seminggu 350. Kali 4 minggu berapa, saudara? 1.400.000. Kali 10 bulan, saudara, 14 juta. Saudara hari ini napas suka. Itu anugerah Tuhan. Katakan amin. Saudara nggak perlu beli napas. Dan napas itu nggak bisa dibeli. Saudara hari ini bisa sehat. Itu anugerah yang terbesar. Itu pemeliharaan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan bukan hanya uang. Pemeliharaan Tuhan, saudara kumpul keluarga. Itu pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk keluargaku. Aku bersyukur untuk suami dan istriku. Aku bersyukur untuk anak-anakku. Amin. Saudara bersyukur untuk keluarga saudara. Bapak-bapak jangan merasa hebat. Saya bisa kok nggak ada istri saya. Nanti kalau istri saudara nggak ada, saudara repot sendiri. Selama hidup ditempeleng, selama hidup diinjak-injak. Nanti udah nggak ada kita baru sedih. Ya ampun ma, kamu di mana ma, gitu saudara. Iya. Ibu-ibu bersyukur untuk suamimu, amin. Jangan dikutuki, biarlah dia dihajar bajai di tengah jalan gitu saudara. Jangan saudara. Ya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak itu, suami-suami itu sering lupa ya. Suami itu kadang-kala banyak lupa. Maka ibu-ibu maklumin saya juga saudara, saya kadang suka lupa. Jadi bapak-bapak itu kadang-kala suka lupa, amin bapak-bapak. Iya. Ya kita kadang lupa saudara, kita keluar rumah gitu saudara, keluar rumah. Kita merasa bujangan ada lihat perempuan lewat gitu saudara. Kita lupa bahwa kita punya istri di rumah gitu. Jadi bapak-bapak itu suka lupa saudara. Maka ibu-ibu ngertilah. Bapak-bapak juga ya jaga istri, amin. Rawat yang baik. Kadang-kala istri itu saudara ya kadang-kala ngomongnya ya seperti
Ada penelitian, saudara, wanita itu satu hari ngomong 7.000 kata. Berapa ribu kata? 7.000 kata. Laki-laki itu ngomong satu hari 2.000 kata gitu, saudara. Jadi kalau suami ngomong 1 kata, istri bisa ngomong 10 kata gitu, saudara. Maka sabar aja, amin. Maka seorang yang sabar pasti diberkati Tuhan, amin. Maka satu ayat kita baca Zefanya pasal 1 ayat 2, 3, dan 7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 3. Aku akan apa? Menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah, stop dulu, saya jelaskan ayat ini. Ayat ini gambaran akhir zaman, bahwa manusia akan disapu, akan terjadi kesukaran besar, akan terjadi goncangan besar. Tapi tadi seperti gembala sedang kita ajar, bahwa ada orang-orang yang dipelihara pada waktu goncangan terjadi. Maka yang keempat saya mau nambahkan, siapa yang dipelihara pada waktu goncangan terjadi? Ayat 7 kita baca, Zefanya 1 ayat 7, 2, 3, ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan apa? Perjamuan korban dan telah menguduskan para, sama-sama bersama saya katakan, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban. Aku yang menerima perjamuan korban dikuduskan menjadi undangannya Tuhan. Amin. Jadi hari ini ketika saudara terima perjamuan kudus, saudara dikuduskan. Untuk apa? Untuk tidak digoncangkan. Untuk apa? Untuk diundang pesta di sorga. Katakan amin. Maka saya menambahkan yang keempat, siapa yang yaitu dipelihara Tuhan, yaitu ketika goncangan terjadi. Yang keempat adalah mereka yang tekun perjamuan kudus. Amin. Maka saudara tekun perjamuan kudus. Ini ada kuasa yang besar, ada kekuatan yang dahsyat. Selanjutnya kita baca Daniel pasal 12 ayat 1. Daniel 12 ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa? Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara, ini penglihatan Nabi Daniel tentang akhir zaman. Apa terjadi di akhir zaman? Akan ada kesesakan besar. Sesak itu apa, saudara? Kita nggak kuat, nggak tahan. Jadi nanti hidup yang kita jalani, kita merasa nggak kuat, nggak tahan lagi karena sesak, saudara. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya untuk siapa? Barang siapa yang namanya apa? Tertulis. Artinya apa? Warga sorga. Maka yang kelima, yang terakhir, siapa yang dipelihara Tuhan pada saat goncangan terjadi? Yang kelima adalah mereka yang jadi warga sorga. Hari ini saya doa saudara jadi warga sorga. Goncangan apapun terjadi, saudara diluputkan, saudara bertahan, saudara keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi sama-sama. Ku ada sebab anugerah, ku ada
buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama angkat tanganmu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari jemaat Tuhan saja. Terima kasih Yesus, Yesus. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi sama-sama. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, berikan pujian-Mu bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Dengan apa akan kami balas kebaikan-Mu? Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Boleh sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa
menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, terima yang terbaik dari Tuhan Yesus, tubuhnya dan darah tercurah bagi setiap kita. Kasih Tuhan Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sana setiap kita bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu. Pada generasi Bela Sidang Gereja TBS Indonesia, Ibu Pendeta dan Nenek Pariji, silakan kembali pimpin dalam sakral perjamuan kudus dan pengurapan dengan minyak ulama. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 56, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Silahkan Argo dibacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 56. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan.
Ya, saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa kita yang hidup ya di dalam Tuhan Yesus, yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita akan mencapai hidup yang kekal, artinya hidup yang di sorga, saudara sekalian. Yang penting kita menjadi pelaku firman, hidup dalam kekudusan, penuh dengan hati yang damai sejahtera, sukacita dan dalam kebenaran ya saudara sekalian. Ya, kemudian kita ada buah-buah roh ya, kemudian juga kita hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Ya, kita tidak bisa menyenangkan orang lain sepenuhnya ya, tetapi paling tidak kita jangan mendukakan hati orang lain ya, saudara sekalian. Dan juga kita akan mencapai hidup yang kekal ya, saudara sekalian. Kita akan selalu rajin berdoa dan kita akan selalu intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita tahu kita akan hidup kekal nanti kelak, saudara sekalian ya. Juga janji firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, Tuhan Yesus janji ya, Tuhan Yesus bilang minta apa saja maka akan diberikan ya. Otomatis kita tidak akan minta yang tidak-tidak, kita akan minta yang memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga tadi di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan ya, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu berkata saudara sekalian, seperti tadi dibahas ya saudara, bahwa kita akan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus ya saudara. Itu berarti semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal. Tetapi yang kita yang ada Tuhan Yesus di dalam kita, kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita selalu intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya, selalu rajin berdoa menyatu dengan Tuhan, saudara sekalian, dan kita selalu menjadi pelaku firman, saudara sekalian. Kita hidup menjalani kebenaran yang kita jalani dalam hidup ini adalah yang benar, saudara sekalian. Kita tidak mau berbuat dosa, saudara sekalian. Memang kita manusia ada lemah ya, saudara sekalian, kita terbatas. Tetapi kalau kita berusaha, dan kita berusaha saudara sekalian, maka kita bisa untuk menjadi pelaku firman dan hidup di dalam kekudusan Allah, saudara sekalian ya. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita dan kemudian janganlah rusakkan minyak dan anggur. Itu adalah berarti kita tidak akan dirusakkan, artinya kita tidak akan mengalami resesi, apalagi kalau kita hidup ya saudara sekalian, tidak hidup berpadanan dengan apa yang ada pada kita, saudara sekalian. Kita tidak duniawi, kita tidak materialistis, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi. Dan juga dalam hidup ini kita pasti akan berkemenangan, saudara sekalian ya. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan.
Aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, finansial, rumah tangga, orang tua, anak, istri, suami, atau siapapun, satu saudara, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjauhkan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus minyak ini
dioleskan pada orang sakit sembuh, dan juga pergunakan untuk hal-hal yang apapun yang diperlukan oleh anak-anakmu akan dijawab oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda, dan oleskan juga pada bagian yang sakit, terutama saudara sekalian imani sembuh, saudara sekalian, dan juga berdoa saudara sekalian benar-benar Anda beriman kepada Tuhan Yesus, ya Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapannya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ini. Berikan Gereja Tiberias Indonesia kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka. Berikan mereka Tuhan Yesus, Engkau sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan Tuhan Yesus berkat rohani kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan berkat jasmani, berikan mereka selalu sehat dan sembuh. Jemaat Tiberias yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apa yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan jemaat-Mu apa yang dikerjakan selalu berhasil. Tuhan Yesus selalu naik, tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor. Dan berikan penghasilan lebih daripada cukup ya Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di jemaat Gereja Tiberias Indonesia penuh dengan sukacita. Dan apa yang diperlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Berikan selalu dalam kasih mesra dan kasih mula-mula. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Yesus tidak dapat dipisahkan dan diceraikan oleh manusia dan masalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu melindungi dan menyayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk seluruh koordinator, pekerja, choir, usher, greeter, tim worship, media, dan kemudian choir, kids, dan Buanerges. Semua dilindungi oleh Tuhan Yesus, dipakai oleh Tuhan Yesus dengan heran dan luar biasa. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, Tuhan Yesus Engkau berkati, Tuhan Yesus bersama istri dan anaknya sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryogo diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yahpet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abdiata diberkati, Ibu Papi Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dengan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Suntar diberkati, sehat dalam nama Tuhan Yesus, dan Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Liana dan Pak Antoni diberkati, Pak Raymond diberkati, Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa. Biarlah untuk Gereja Tiberias Indonesia selalu Engkau sayangi, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi Tuhan Yesus dalam Gereja Tiberias Indonesia ini dan dialami oleh semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia ini Tuhan Yesus. Berkenan selalu kepada kami semua Tuhan Yesus di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini. Dan berkenan juga dengan program-program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia ini Tuhan. Kau lindungi dan Kau sayangi dan Kau berkenan dan tambahkan jiwa-jiwa terutama yang belum mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, kami semua jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, dan kami berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada dalamnya. Kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Dasarkan kepada gereja Nias Pendeta Elvis. Terima kasih Ibu Gembala Sidang, kami diberkati atas pelayanan Ibu hari ini. Dan kiranya Tuhan terus pakai Ibu secara luar biasa bersama keluarga, diberkati Tuhan. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Kami percaya kami telah dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami berkemenangan bersama Tuhan. Kami percaya kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan-rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari umat-Mu akan kembali bekerja, apa yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Yang sekolah, yang kuliah, tambahkan hikmat dan marifat dari Tuhan, supaya mereka semua menjadi generasi the best, generasi juara, generasi yang diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Arda bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Vander bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, diberkati Tuhan. Para pemain musik, Daniel Bagus, Renaldo, juga Sandi, juga James bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan berkati mereka, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Berkatilah Tuhan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tambahkan hikmat, urapan dari sorga untuk terus yaitu mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan terus pakai secara luar biasa menjadi pemimpin yang hebat yang diberkati Tuhan. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah ini, kami menerima berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Kasih jumpai aku di sana, kasih makin tertinggal, untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih merubah aku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kasih-Mu menjemputku di sana. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.